Come on, put 'em together tonight. One, two, let's go. Everybody give it up for Jesus. Give him glory for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his Hello guys, welcome to online service Youth and Teens GKA Gloria. Ready to worship God? Hari ini kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan yang bertemakan Dia adalah Gembala kita. Nah, rekan-rekan, saya mengajak setiap kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersama-sama meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Shalom teman-teman, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
ikuti kebaikan-Mu, mengejar hadirat-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadirat-Mu dalam hidupku. Mengejar hadirat-Mu dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan bahwa hari ini kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini menjadi sebuah keharuman bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan, Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Pamparan, 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 pamparan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita meresapi firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mengagumi karya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Katakan. Bila kubuka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, bila ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Shalom teman-teman Teens and Youth Gloria, kita mengucap syukur hari ini kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Meskipun kita tetap masih secara virtual, tetapi kita percaya bahwa God works in all things dan Dia pengen kita dengerin lagi kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita meminta Roh Kudus sendiri yang boleh bekerja supaya kita bisa nangkep apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang cukup bagi kami sehingga kami boleh mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan juga yang mempersilahkan kami untuk kami boleh berubah melalui pendengaran akan kebenaran firman. Kami memohon Roh Kudus yang boleh bekerja di hati kami sehingga kami tidak hanya terisi secara knowledge kami, tetapi kami juga boleh berubah melalui kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan juga buat hamba-Mu sendiri supaya hamba-Mu bisa menyampaikan hal ini dengan clear. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, waktu kita memasuki tahun 2021 ini, bahkan di akhir tahun 2020, itu mulai banyak ya postingan-postingan yang mengatakan welcome to 2020 part 2. Nah hal ini tuh diresponi secara berbeda-beda ya oleh masing-masing kita. Ada yang menganggap ya udah ini hanya humor aja, lelucon aja. Tetapi banyak dari kita yang melihat postingan itu lalu kayaknya amit-amit banget itu terjadi lagi gitu. Nggak bisa menganggap hal itu sebagai lelucon. Karena faktanya kita ini mengalami efek yang besar sekali dari pandemi COVID-19 ini. Kita nih yang umur youth ini yang mulai kuliah, kerja gitu ya, ngerintis bisnis, ngerintis karir, kita ini paling berasa efeknya. Salah satu efek yang paling besar adalah kita merasakan loss. Kita merasakan ketersesatan, kehilangan arah. Berapa banyak dari kita di studi, di kerjaan, di relationship, dari tahun 2020 sampai sekarang, kita merasakan tuh yang namanya kehilangan arah. Mau kemana sih arah karir kita? Ini sebenarnya perlu lanjutin kuliah gak sih dengan ekonomi keluarga yang kayak gini? Ini hubunganku sama pacarku ini harus aku pertahankan atau enggak sih? Kok lebih banyak konflik sekarang? Kok lebih banyak gak cocoknya sekarang? Jadi mungkin kita tahu tujuan hidup kita itu apa, kita tahu tujuan karir kita kemana, kita tahu tujuan hubungan kita itu apa, tetapi begitu ada tantangan, begitu ada masalah, begitu ketutup pintu yang kita harapkan terbuka, we are feel lost. Kita bingung arahnya kemana. Nah salah satu lagu yang mungkin bisa mengungkapkan keresahan, kegelisahan dari kehilangan arah ini itu datang dari BTS. Aku tahu ini mostly dari kita tahu ya. Lagu ini juga personel bandnya gitu ya. Nah di sana dia mengungkapkan seperti ini. I'm still standing here with my eyes closed, lost between the deserts and oceans. I'm still wondering where should I go. I didn't know there were this many paths I cannot go and paths I cannot take. I never felt this way before. Lalu dicuplikan lirik lainnya dikatakan, this is too hard. Is this path right for me? I'm confused, lost my way, constantly pushing without rest. Within the harsh rainstorms, lost my way. Within a complicated world without an accent. Memang ada kalimat-kalimat yang kita bisa lihat dan kita tidak sepakat ya dengan hal itu. Tapi dari lirik yang saya angkat ini kita bisa lihat sama-sama waktu kita kehilangan arah, kita itu juga punya perasaan-perasaan yang terekspresi dari lirik lagu ini. Kita merasa ini dunia terlalu complicated. Pintu yang sana gak kebuka, pintu yang sini gak kebuka. Kerumitan itu terjadi beruntun gitu loh. Dan kita waktu kita sudah ada di tahap kita kehilangan arah, kita mulai kebingungan dengan hidup kita. Kita mulai marah mungkin, marah sama diri sendiri, marah sama Tuhan, marah sama orang lain. Kenapa hidupku di sini-sini aja? Kenapa aku nggak gerak-gerak maju? Atau kenapa apa yang aku lakukan selalu gagal gitu? Dan tidak jarang ya dari anak-anak muda seperti kita yang akhirnya memilih untuk
Kita berhenti melanjutkan hidup, berhenti untuk berusaha, give up, dan ya sudah. Gitu. Nah teman-teman, ini jenis loss yang pertama. Ada jenis loss kedua yang sebenarnya penting dan bahkan dari beberapa kita menjadi masalah utama yang perlu kita selesaikan dulu sama Tuhan. Nah teman-teman udah pernah nonton film ini kah? Ya, film Soul by Disney. Dan ini baru rilis tahun lalu, jadi masih fresh banget. Dan beberapa dari kita aku yakin sudah pernah nonton. Dan yang belum nonton ini highly recommended, teman-teman perlu nonton karena ini tuh mengisahkan tentang purpose of life sebenarnya ya, yang bisa dikonsumsi oleh usia-usia kayak kita. Nah teman-teman, di film ini ada satu figur yang aku mau sorot, yaitu figur Lost Soul. Nah Lost Soul itu siapa di dalam film ini? Buat kita yang udah nonton kita paham banget ya. Mereka ini adalah jiwa-jiwa orang yang hidup di bumi tetapi kehilangan makna atau tujuan hidupnya. Karena kenapa? Karena dia itu terjebak kepada sesuatu yang mungkin itu tuntutan hidupnya, tuntutan pekerjaannya, tetapi juga karena dia terobsesi terhadap apa yang dia suka. Karena itu dia menjadi lost soul. Nah, kalau misalnya di case-nya 22, ini salah satu main karakter dalam film ini, dia itu jadi lost soul karena dia itu mengalami banyak kegagalan. Dia mengalami rejection, dia mengalami judgment dari mentor-mentornya, sampai dia bertemu mentor terakhirnya, si Joe itu, another main karakter, dia kemudian merasa feeling yang sama lagi. Akhirnya dia termakan oleh perasaan gagal, termakan oleh perasaan tidak mampunya melakukan apapun. Dia merasa dari mentor pertama sampai yang si Joe itu terakhir itu memberikan konfirmasi bahwa dia tidak bisa melakukan apapun dan dia tidak ketemu tujuan hidupnya itu apa. Nah teman-teman, jadi intinya lost soul ini menggambarkan jiwa manusia yang hidup itu tidak sesuai dengan tujuannya atau teralihkan fokusnya dari esensi kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan figur ini ya teman-teman, figur ini tuh sangat mencerminkan manusia, kita. Kita ini lost soul sebenarnya. Manusia yang jatuh di dalam dosa adalah lost soul di hadapan Tuhan. Kita jiwa-jiwa yang tersesat, kita jiwa-jiwa yang hilang dari Tuhan. Kita terlepas dari kehendak Tuhan, kita hidup di luar kehendak Tuhan. Dan begitu kita memang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita selamanya menjadi lost soul yang mengerjakan apa yang bukan menjadi tujuan hidup kita, apa yang bukan ditentukan Tuhan dari semula buat kita. Teman-teman coba deh sekarang ya, kita bisa pikirkan. Kita pikirkan sekarang fokus dari semua yang kita kerjakan selama ini itu apa sih? Kamu melihat identitas dirimu itu siapa sih? Kamu membiarkan feeling apa, pikiran apa yang define kamu? Atau apa sih yang kamu paling prioritasin dalam hidupmu sekarang? Kalau misalnya kamu sudah menjawab semuanya itu, kamu akan melihat apa yang sebenarnya menjadi esensi hidupmu, apa yang sebenarnya kamu pursue untuk hidupmu. Teman-teman, hidup lost connect sama Tuhan, itu capek banget. Hidup tersesat itu capek banget. Why? Simply, karena kita tidak menghidupi hidup yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Dan kalau kita memberontak terus dari hidup yang memang ditetapkan buat kamu, kamu akan capek luar biasa. Perkataan Agustinus ini sangat mewakili perasaan-perasaan, pengalaman-pengalaman manusia yang memang tersesat dari Tuhan, hilang dari Tuhan, dan tidak menemukan ketenangan di dalam batinnya. Agustinus mengatakan, "You have made us for yourself
Tuhan, kau membuat kami ini untuk dirimu. And our hearts are restless. Dan hati kami, batin kami itu restless terus. Sampai kami mendapatkan ketenangan, mendapatkan peristirahatan di dalam Engkau. Teman-teman, kalau teman-teman sekarang, waktu teman-teman lihat perkataan ini dan you don't get it. Ini meaningnya apa sih, ini artinya apa? Kamu minta sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tuhan, kok aku gak ngerasain ini ya? Waktu aku percaya sama Tuhan. Kok rest yang dimaksud Tuhan itu apa sih? Kok aku asing dengan kalimat ini? Silakan tanya ke Tuhan. Teman-teman, good newsnya buat kita memang Tuhan adalah Tuhan yang super inisiatif buat kita. Dia memberikan anugerahnya terlebih dahulu. Dia tahu bahwa manusia yang jatuh dalam dosa tidak akan pernah menginginkan dia. Makanya dia menyatakan diri dulu, dia menyatakan firman-Nya, dia membukakan, menggelisahkan hati manusia berdosa. Supaya manusia berdosa itu bisa melihat betapa mengerikannya kamu waktu kamu itu terjebak di dalam dosa. Terjebak di dalam pola-pola kebiasaan buruk yang merusak dirimu sendiri sehingga kamu tidak bisa fulfill purpose of God itu apa di dalam hidupmu. Nah, kita ini manusia berdosa itu digambarkan banyak sekali ya seperti apa di dalam Alkitab. Nah, salah satunya di dalam Lukas 15 ayat 4-7 kita ini digambarkan sebagai domba yang hilang. Saya akan bacakan ayat ini, kita bisa simak sama-sama. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Teman-teman, di dalam Injil Tuhan Yesus menggambarkan kita, mengumpamakan kita sebagai domba-dombanya dan dia sebagai gembala yang baik. He is a good shepherd. Teman-teman pasti sangat familiar dengan Mazmur 23 dan di sana teman-teman bisa melihat secara lebih jauh bagaimana Daud itu menggambarkan Tuhan yang menjadi gembala atas hidupnya. Daud mengalami secara langsung bagaimana Tuhan itu menggembalakan kehidupannya, menggembalakan pikiran, perasaan, sikapnya, tindakannya, jalan-jalan hidupnya. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana seorang gembala itu men-treat Daud ini, sang gembala agung itu men-treat Daud di sana. Dan kita sekarang kita bisa melihat karya terbesar sang gembala agung buat kita itu apa? Yaitu waktu dia memberikan nyawanya untuk kita, domba-dombanya. Di Yohanes 10 ayat 11, 14 dan 15 di sana dikatakan, I'm the good shepherd, the good shepherd lays down his life for the sheep. I'm the good shepherd, I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. Sama seperti gelar Tuhan Yesus yang lainnya yang kita sudah lihat dari khotbah bulan ini. Intinya Tuhan Yesus itu tahu persis apa kebutuhan ultimat manusia itu. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia itu tahu bahwa yang terpenting bagi domba-dombanya adalah nyawa dari domba-dombanya itu sendiri. Gak ada yang lebih penting dari itu. Nyawa setiap dombanya itu berharga di mata Tuhan. Dia mau domba-dombanya yaitu kita semua itu gak selama-lamanya kehilangan arah. Gak selama-lamanya hidup di luar kehendak Tuhan, dia pengen setiap kita memperoleh hidup yang kekal. Dia gak pengen kita itu terus-terusan terancam oleh kuasa jahat yang mau menarik kita untuk hidup di luar kehendaknya Tuhan.
Nah sekarang teman-teman memang pertanyaannya lebih lanjut, begitu kita tahu bahwa He is a good shepherd dan dia melakukan memang penebusan yang besar sekali buat kita supaya kita itu menjadi miliknya gitu ya. Pertanyaannya buat kita, bagaimana kita mengalami Tuhan sebagai gembala kita? Nah jadi yang pertama kita harus tahu bagaimana Tuhan Yesus itu men-treat domba-dombanya. Dan kita bisa tahu hal ini dengan melihat kembali kepada perumpamaan itu, yaitu dari apa yang digunakan gembala waktu dia menjaga, dia melindungi kawanan dombanya. Gembala itu kan membawa gada dan tongkat, dan itu merepresentasikan apa yang dia lakukan terhadap domba-dombanya. Dan ini apa yang Tuhan Yesus juga lakukan kepada kita. Yang pertama, dia itu menjaga dan melindungi kita. Gada ini teman-teman merepresentasikan kekuatan dan kekuasaan atau otoritas atas hidup kita. Gunanya memang untuk melawan semua musuh yang mau mencelakai atau menyerang domba-dombanya. Jadi Kristus sebagai gembala kita itu mengatakan bahwa dia itu punya otoritas penuh atas hidup kita dan dia mau melindungi kita supaya kuasa jahat itu nggak melukai kita. Dan yang kedua adalah tongkat. Tongkat ini merepresentasikan kepedulian dan belas kasihan sang gembala. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengarahkan kalau dombanya itu mulai menyimpang, menyimpang dari kawanan atau gerombolan domba yang lain gitu. Dan menarik atau menyelamatkan domba-domba itu waktu domba itu tersesat atau dia itu jatuh ke tempat yang berbahaya. Jadi Kristus sebagai gembala kita dengan tongkatnya itu dia menuntun atau mengarahkan kita untuk kita ada di tracknya Tuhan. Dan dia selalu siap nolong kita, angkat kita, tarik kita lagi waktu kita itu kejebak atau jatuh di jalan yang salah. Nah teman-teman, lalu yang kedua adalah kita perlu mengakui flaws and sins kita di hadapan Tuhan. Dan di poin ini saya pengen mengajak kita untuk kita melihat domba, ya, melihat bagaimana domba itu sebenarnya bersikap gitu ya. Nah domba ini sebenarnya adalah binatang yang defenseless atau tidak berdaya gitu. Dia itu nggak punya gigi yang tajam, dia itu nggak punya cakar, dia juga lamban dan nggak bisa lari dengan cepat gitu. Nah domba itu juga punya kecenderungan itu suka mengembara, suka kesana kemari gitu, suka lepas gitu dari kawanan domba yang lain. Dan dia itu suka pergi cari rumput di wilayah-wilayah yang berbahaya untuk nyawanya. Nah misalnya nih domba itu bisa pergi menerobos semak-semak itu yang sebenarnya itu bisa menjerat dia, tetapi dia tetap aja masuk dan dia nggak tahu tuh akhirnya keluarnya gimana. Domba itu bisa mencari rumput itu ya, bisa cari makanannya sampai ke bukit, sampai ke lereng bukit yang kemiringannya itu 50 sampai 70 derajat. Itu sapi nggak bisa sih melakukan itu, tetapi domba bisa melakukan itu supaya dia dapat apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan. Bahkan domba itu bisa pergi sampai tepian jurang kalau misalnya memang di sana dia menemukan ada rumput yang bisa dia konsumsi, dia makan gitu ya. Dan kalau misalnya sudah ada di wilayah yang berbahaya seperti itu, mostly dia akan kehilangan keseimbangan dan dia akan jatuh, dia akan terluka. Teman-teman, ini perumpamaan yang sangat tepat gak sih buat kita? Kita ini manusia yang berdosa di hadapan Tuhan, gak berdaya. Kita ini suka nyari kebutuhan kita di tempat yang salah. Kita gak tahu gimana cari kebutuhan kita dengan cara yang tepat. Bahkan kita juga cenderung pergi kepada hal-hal yang membahayakan mental kita, membahayakan cara kita bergaul, membahayakan cara kita berespon ke orang lain gitu. Kita ini manusia yang gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kalau Tuhan itu gak nyari kita, gak kasih tahu kita bahwa kita itu salah, gak menggelisahkan kita kalau misalnya dosa kita itu akan fatal akibatnya buat hidupmu. Makanya teman-teman, mari kita membawa flaws kita, sins kita ke hadapan Tuhan, akui kepada Tuhan dan take it seriously. Take it seriously waktu kamu mengakui, jangan cuma jadi omongan doang. Karena kalau cuma jadi omongan doang, ya gak bakal kemana-mana gitu. Dan yang ketiga adalah let God be God. Teman-teman, poin ini izinkan aku ngomong untuk khususnya buat kalian yang belum pernah
mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelumnya dan hari ini pertama kali kalian mendengarkan. Atau kalian yang sudah bertahun-tahun hidup sebagai orang Kristen, keluarga kalian Kristen semuanya, ke gereja dari kecil, dari bayi udah ke gereja, udah dengan khotbah, dengar cerita sekolah minggu. Dan sampai sekarang kalian gak tahu apa artinya percaya sama Tuhan, apa artinya mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Teman-teman, kalau firman Tuhan masih diperdengarkan ke kamu hari ini, itu artinya Tuhan kasih kesempatan buat kamu, kasih privilege ke kamu buat enjoying His love, enjoying His life, enjoying His kindness. Ngerasain gimana hidup benar di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan itu pengen kasih tahu kamu, no matter what yang sudah terjadi dalam hidupmu, kamu memang udah tersesat, kamu memang udah gagal, kamu mungkin memang melakukan kesalahan yang macam-macam, kamu terjebak di dalam dosa yang itu-itu aja gitu terus-terus selama berapa tahun. Memang kamu sudah melakukan itu, tetapi listen now. I'm a good shepherd, I'm looking for you, I'm care about you, and please come to me. Biarin aku yang tarik kamu dari kondisimu yang sekarang. Biarin aku yang tarik kamu dari hubungan toksikmu yang sudah berapa lama ini kamu jalani. Biarin aku yang help kamu supaya kamu gak terjebak dari kebiasaan burukmu. Biarkan aku yang tarik kamu supaya kamu gak terus-terusan ada di pekerjaan yang bukan untuk kamu sebenarnya. Biarkan aku yang help kamu supaya kamu keluar dari pergaulanmu yang sekarang ini merusak caramu ngomong, merusak caramu berpikir, bahkan kamu mulai jadi kurang ajar sama orang tuamu. Biarkan aku yang help kamu supaya kamu merasakan dikasihi itu seperti apa. Biarkan aku yang help kamu supaya kamu tahu bahwa luka batinmu itu bisa disembuhin, possible untuk disembuhin. Semua masalahmu, masa lalumu itu bisa dipulihkan. Please let me be God in your life. Dan teman-teman, yang keempat adalah kalau kalian sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian, ingat bahwa identitas ini terlalu precious buat kita. Ini adalah sukacita dan penghiburan kita yang paling besar yang gak bisa ngalahin kebaikan, kesenangan, keindahan apapun di dunia. Kamu itu milik Kristus. Kamu itu dimiliki Tuhan. Dimiliki Tuhan. Saya selalu ingat ada doa seorang dosen di salah satu khotbahnya. Begitu dia selesai khotbah, dia mengatakan kalimat ini. Memang gak cuma kalimat ini, tetapi ini tuh sangat melekat di pikiran saya sampai saat ini. Dia mengatakan, Tuhan tolong kami tidak mensia-siakan dan mempermainkan anugerah Tuhan buat kami. Teman-teman, anugerah Tuhan itu besar sekali. Banyak, detail. Dan anugerah Tuhan itu datang berulang-ulang kali kepada kita. Tetapi kita yang masih hidup di dalam dosa, kita cenderung untuk melukai kepercayaan Tuhan itu. Kita cenderung mengkhianati kebaikan Tuhan. Dan kita mempermainkan anugerah Tuhan yang terlalu besar buat kita. Nah teman-teman, please remember your identity in Christ. Kamu itu belong to Jesus. Hidupmu sepenuhnya itu miliknya Kristus. Jadi apapun yang kamu lakukan, itu memang buat Tuhan. Dan teman-teman, please note this ya, identitasmu itu tidak berubah karena kesalahan, kegagalan, atau kelemahanmu. Kalau selama kamu ikut Tuhan, kamu sudah percaya sama Tuhan, kamu masih struggling banget, kamu masih ups and down di dalam hidupmu, it's okay. Itu bagian dari pengudusan kita orang-orang percaya. Dan ingat, kamu itu, identitasmu itu tetap His sheep. Kamu tetap belong to Jesus. Meskipun kamu masih ada kelemahan, kekurangan, kesalahan, kegagalan dan sebagainya. Kamu lihat ya perkataannya Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Kamu lihat bagaimana Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan dombanya yang tersesat. Itu sama persis teman-teman kayak Tuhan secara personal kepada kita.
Tuhan, Sang Gembala itu tahu tendensi kita, domba-domba ini, yang kita itu tendensinya itu mau keluar dari kehendak Tuhan. Yang pengen pakai caranya kita, bukan caranya Tuhan. Dia tahu kalau misalnya kita itu banyak kelemahan. Dia tahu kalau misalnya kita ini bisa buat banyak kegagalan. Tetapi He still love us. Tetapi identitas itu tidak pernah berubah. Dia kasih kita kesempatan selama kita hidup untuk kita berusaha bertekun di dalam anugerahnya. Jadi teman-teman jangan take it for granted untuk identity yang Tuhan sudah kasih ke kita. It's too precious for us. Dan teman-teman buat kamu yang mungkin sekarang itu sudah hidup dekat sama Tuhan, tetapi kamu masih merasa seperti yang saya ungkapkan pertama tadi ya, lost your direction in life. Ingat teman-teman, kalau Tuhan mau membaringkan kamu ke rumput yang hijau, mau menuntun kamu ke air yang tenang, itu enggak otomatis langsung nyampe ke sana. Gembala itu harus nuntun domba-dombanya buat lewatin jalan yang macem-macem supaya sampai di padang rumput yang memang itu disediakan buat domba-dombanya. Harus ngelewatin jalan yang macem-macem dulu supaya nyampe ke perairan yang tenang, enggak langsung otomatis nyampe gitu. Tuhan treat kita dengan jalan ini, lewat jalan yang unknown buat kita, tapi Dia tahu mana jalannya. Dia tahu mana jalan yang terbaik buat kita. Dia biarin kita ngelewatin jalan ini, bahkan jalan yang kita nggak suka, tapi itu berguna buat kita. Dia biarin kita ngelewatin jalan yang struggling banget buat kita. Tapi supaya kita itu punya personal experience sama Tuhan. Kita mengenal dan mengalami Tuhan itu face to face. Bukan lagi dari pendengaran kita doang. Bukan lagi hanya dari kita membaca. Tetapi kita mengalami di dalam hidup kita. Gembala yang baik itu seperti apa. Teman-teman, ini kebenaran firman Tuhan yang kita bisa dengarkan hari ini. Kiranya kamu bisa mengalami Tuhan sebagai gembala di dalam hidupmu. Jangan pernah take it for granted untuk anugerah Tuhan yang terlalu besar buatmu. Kesempatan yang Tuhan masih berikan buatmu, tangkap itu. Raih momen sama Tuhan. You are too precious in God's hand. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, tolong gembalakan pikiran kami. Tolong gembalakan kehendak kami. Tolong gembalakan emosi kami. Sehingga kami ini bisa mengalami siapa Engkau, Sang Gembala di dalam hidup kami. Kami tidak ingin hidup di luar kehendak Tuhan. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang terus dimenangkan oleh Roh Kudus. Dan tolong kami untuk kami mengerjakan bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada penginjil ini untuk kebenaran firman Tuhan yang telah sampaikan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan diteguhkan sekali lagi bahwa Kristus adalah gembala bagi setiap kita. Mari teman-teman, saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur bahwa di tengah-tengah kesulitan kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, menggandeng tangan kami dan juga menguatkan kami. Pada saat ini kami juga terus berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan susah, yang sedang bergumul dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, mungkin juga dalam relasi mereka dengan keluarga maupun pasangan hidup mereka. Kiranya Tuhan sendiri juga yang sama, Tuhan yang hadir menyertai mereka, menghibur mereka. Dan kiranya Tuhan sendiri juga tidak tinggalkan mereka dalam masa-masa sulit seperti ini. Bapak, saat ini kami juga terus berdoa untuk proses vaksin yang terus dilakukan di negara kami. Kiranya Tuhan sendiri juga terus menyertai kelancaran proses distribusi vaksin di seluruh bangsa kami ini. Biarlah kami pun sebagai anak-anak Tuhan boleh mendapat kesempatan untuk dapat divaksin, dan kami pun boleh menjalani aktivitas kami sehari-hari seperti normal, seperti yang dahulu kala. Bapak, biarlah ketika kami divaksin pun tidak ada efek samping, tidak ada hal-hal yang justru merugikan kami, tetapi kami pun juga belajar untuk
taat, kami pun belajar untuk tetap menjaga diri kami, sehingga kami pun tidak merugikan orang lain. Bapak, kami juga terus berdoa, mungkin bagi teman-teman kami yang mungkin masih bergumul dengan pasangan hidup mereka, kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka, yang nantinya akan mempertemukan mereka dengan orang yang tepat, orang yang dapat berjuang bersama-sama dengan mereka dan juga memuliakan Engkau melalui relasi yang mereka jalani. Bapak, saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga menyertai keluarga kami dan kami pun boleh memiliki relasi yang baik, memiliki relasi yang sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala ucapan syukur kami, doa-doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, kita nyanyikan Mengejar Hadir-Mu. Dalam hidupku Wow, firman Tuhan yang sungguh blessing us. Dan right now, kita sudah menyelesaikan seluruh ibadah pada hari ini. Dan tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Mari rekan-rekan, arahkan hati yuk kepada Tuhan. Dan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang agung, kasih yang mulia, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan topangan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kita, baik di dalam studi, di dalam keluarga, dalam masa depan, pergumulan pribadi, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan, sampai jumpa di dalam online service berikutnya. Keep strong, keep healthy. God bless you. Bye-bye.